Oke, jadi kan lanjutin yang part 1 nih yang lu ditolong orang-orang Indo. Kalau di sini lu ada nggak? Orang Jerman gitu ya Ada nolongin tuh. juga. Terus tiba-tiba AP gitu. Oh iya. Jangan bilang cowok lagi. Atau cewek? Cowok cewek sih. Cowok cewek juga. Tadi kan cowok cewek, sekarang cowok Anjay. cewek juga. Terus berhubung tadi video yang part satunya uh, mohon maaf terganggu dengan sinyal desa ya kan, kesangkut di kandang Ya, sapi. di sini mah cuman Jerman doang ya. Tapi sinyalnya ya Allah, nggak beda jauh sama Indonesia. Ya, Ya nggak? jadi lu nggak ada mau cerita apa-apa nih? Gue doang dong. Ya gimana ya? Gue nggak ada sampai yang signifikan gitu sih. Maksud gue ya maksudnya ya gue bersyukur gitu, nggak ada kesulitan yang gimana-gimana. Terus kayak bukan berarti gue nggak ada kesulitan atau nggak ada yang pernah nolongin gue gitu. Tapi tuh nggak ada yang se-epic lu gitu. Ini yang di Jerman Cuman lebih waktu itu epic kan lagi. Bahkan sampai apa? gue cerita bukan hanya ke lu doang, gue cerita ke mana-mana dan reaksi Eh, orang tuh sama gitu, kayak itu manusia bukan sih Tan gitu, jangan-jangan setan gitu. Ah bener loh yang gitu. mana dah? Kan gue Yang lu pindahan bukan sih? Apa yang mana? pindahan. Ini terjadi dalam hari yang sama, cuma beda jam doang Hmm. kan. Hmm. Jadi ini terjadi tanggal 31 Oktober 2019 ya, Habis pagi-pagi. gue ulang tahun. Hmm. Dalam drama perpindahan gua ya kan, Dari dari Alexis Bad ke Hormersial ya kan. kira-kira jaraknya berapa jauh tuh? Gila jauh banget dari timur ke utara. Gila. 300 kilo sih kayaknya, 300 something. Buset. Jadi gue ngambil kereta yang paling pagi karena Nah, apa? Gue nggak yakin ya, kayak yang kita tahu lah, nggak mungkin kalau di apps itu tulisannya perjalanan kereta lo 7 jam, itu bakal 7 jam, nggak mungkin kan. Pasti ada perspetung apa segala gitu kan. Gue nggak yakin ya, udah gue ngambil jam yang paling pagi aja gitu kan. Gue tuh udah drama banget dari Alexis Bad karena koper paling gue, pagi lu tuh jam berapa nih? bus paling pagi dari Alexis Bad itu jam setengah 6. Setengah 6, buset. Gue nyampe Kue Diumbuk itu jam 6. Karena kejadiannya itu di Kue Diumbuk kan. Itu gue dari Alexis Bad aja udah drama banget karena koper gue ada 2 dan ternyata gue nggak bisa ngehandle 2 koper gede itu. Jadi gue bawaan gue 2 koper gede, 1 tas gunung, 1 ransel gunung, 1 ransel kecil, 1 lagi Lu sama cara bawanya gimana ya, Go? hanya Kanan tas Tuhan, gede. hanya Gila ya. kuasa Tuhan. Gue sampai ini gue bisa Gila sih ya. lu ya. Ya ampun, mau itu literally gue pengen nangis tak, soalnya dari Anjir. dari kamar Hmm. ke bus taik di Alexis Bad itu Kleman yang bantu. Udah kak, sini aku bawain. Ya ampun men, kalau nggak ada lu gue mati sih men. Itu Kleman mau sekolah, bayangin. Oh, jadi bareng. Bareng. Terus. Dia sendiri bawa tas udah berat banget kan, isinya buku. Kak, aku yang bawain 1. Men, makasih ya men. Terus di perjalanan dari Alexis Bad ke Aquarium Book itu kan 30 menit. Kak, lu belum pernah naik sih ya, cuma kontur tanah di Alexis Bad menuju Quedlinburg itu kayak dari Bogor ke puncak berkelok-kelok begini nih, ya kan? Dan itu gue nggak ada duduk. Jerman kayak begitu ya? Ada dong. Kan Alexis Lah, Bad kok di bisa nggak duduk? gunung, gimana sih? Dan gue nggak duduk karena koper gue pas gue diriin jatuh. Diriin lagi jatuh. Ya udah gue berdiri. Sedangkan manusia banyak saat itu, lagi banyak anak sekolah kan. Ini kan belum corona kan. Jadi gue harus berdiri
buat menahan koper gue ini tetap berdiri gitu. Karena kalau koper gue tidurin, banyak orang rame gitu kan. Gue berdiri tuh. Gue udah capek banget gitu kan, gue udah mau nangis, ya ampun Tuhan, nyampe nggak nih gue di tempat tujuan gue Baru nyampe. gue setengah jam keluar dari rumah udah kayak gitu ya. Iya. Anjing. Terus dari kan sampai Kuala Lumpur, gue misah kan. Terus, Kak bisa nggak? Nggak bisa. Udah lu sekolah aja bisa. Gue usah pikirin gue bilang gitu. So kuat ya kan. Makasih ya men. Makasih ya men gitu kan. Udah. Tau nggak sih sampai Clement tuh nabrak tiang besi gitu. Tahu tiang besinya apa sih, penunjuk jalan apa gitu. Gara-gara tiang lampu. Gara-gara dia kayaknya nggak tega ninggalin gue apa gimana, gue lupa deh. Terus dia nabrak gitu kan, kita kata akhirnya sampai ketawa ngakak gitu kan. Ya ampun Ben, gue bilang, aduh gue gak kebayang lu gimana bawa ini semua. Aduh nggak tahu deh, gue duduk berdoa deh gitu kan. Lu yakin gila sih, kalau gue jadi lu, gue nggak bisa bawa ini, gue nggak bisa gitu. Udah sekolah terus gitu kan. Terus ntar aja gue ceritain gitu gimana gue nyampe gak kesono, gue nggak tahu deh gitu kan. Gila sih. Gue sekolah gitu. Habis itu pas dia pergi, gue langsung mana nanti gue gimana mampus gitu kan. Terus ya udah gue mengumpulkan energi gue dari tempat gue turun naik bus ke Bahnhof kan, bus ke train. stasiun. Yeah. Dan tainya lagi itu adalah Kuadinuk itu Bahnhofnya di kampung. Naik ke atas ya? Sih? Enggak, ini Bahnhof yang bener-bener di kampung yang nggak ada liftnya. Nggak ada lift. Sementara gue harus ke gelas yang di seberang, gue harus ke rel yang di seberang. Dan lu nggak bisa nyebrang lewat rel, lu harus lewat terowongan. Lewat terowongan ya kan. Gimana gue ngangkat ini, gue nggak bisa dong ngebawa 2 koper lewat terowongan sekali angkut ya kan. Gue udah mau nangis nih ya kan. Terus lu tau gak, tiba-tiba ada abang-abang kayak gayanya kayak bronx gitu, kayak gimana sih, tipikal gangsta rapper gitu, kayak anak-anak Berlin Timur gitu, yang pakai hoodie kegebrongan, iya, terus kayak hitam ya, jenggotnya dikepang. Lu tau gak sih kayak gitu modelnya? Kakak nggak lo dalam hati, ya bawa anjing kan. Terus lo butuh bantuan nggak, kata dia gitu kan. Ya please, gue bilang gitu kan. Terus dia ngomong pakai bahasa Inggris sama bahasa Jerman tuh? Pertama pakai bahasa Jerman kan. Pulang studio apa gitu kan. Ya gitu, gue bilang gitu kan. Terus halo, kedengeran nggak? Halo. Ya, mohon maaf ya. Sinyal lo nih kayaknya nih. Ya. Sinyal kampung. Terus dia gayanya begajulan banget gitu kan. Terus dia nanya gue butuh bantuan apa enggak, gue bilang iya gitu. Terus yaudah dia bawain salah satu koper gue dan anjingnya dia lepas. Apa terus, anjingnya? Dia bawa anjing? Dia bawa anjing. Anjingnya dia lepas kan. Terus dia bawain koper gue turun ke terowongan, terus naik lagi naik tangga. Dia udah ini tuh udah ngos-ngosan tuh ya kan. Terus gue bilang, gila dia aja ngos-ngosan apa lu anjing? Gue udah keringetan padahal itu Habs kan, ya lumayan dingin lah gitu. Itu gue keringetan. Terus dia balik lagi Habs tuh musim gugur ya by the way. Iya, terus gila kita selalu ngajarin orang banget ya. So Jerman banget, geli banget sumpah. So Jerman banget anjing. Terus, padahal bahasa Jerman kita ya elah. Selevel biji jagung. Nangis. Terus dia balik lagi ke tangga yang sebelum masuk ke terowongan.
naik Jemput ngambil lu. tas tentengan gue kan, ada gue bawa tas tentengan gitu kayak tas apa sih lebar gitu Gokil kan. dia tahu-tahu pas pulang kampung anjing. Iya bener. Terus Iya, iya. dia bawa lagi tuh. Terus gue minta maaf Hmm. kan, aduh maaf ya, maaf Hmm. banget gue bilang ngerepotin gitu. Hmm. Terus dia jawab dengan bahasa Inggris cuy, yang bikin gue Oh ya, bingung gitu kan, kayak kenapa ini tiba-tiba. Terus dia maaf ya serius? gue ngerepotin banget gitu kan. It's okay, Hmm. you're a lucky lady today kata gitu. Coba, So coba, sweet. gitu. Nah terus itu gue Hmm. berhadap-hadap gimana sih? Gue waktu itu gimana posisinya ya, gue lupa. Oh ya, gue berhadapan-hadapan sama dia kan. Nah, gue badan gue mengarah ke tangga tempat kita naik. Sedangkan badan dia berlawanan ke gue mengarah ke rel, ya kan? Jadi rel di Bahnhof Guadeloupe itu nggak jelas. Di sini rumah-rumah Tapi yang lurus kan? lurus lah kayaknya. Mana masa ada rel yang terus di sini ada rumah-rumah. Lu bilang nggak jelas anjing. Enggak, maksud gue Bahnhofnya tuh nggak kayak Bahnhof biasa gitu loh. Bahnhofnya tuh nggak jelas, kayak aduh gue otot. Kalau di Indo tuh kayak apa ya, Bahnhof itu kayak tempat jin buang anak gitu. Jadi di sini rumah-rumah kosong yang nggak kepake, terus rel ditutupin seng doang, di apa tangkupin seng, terus di sana kayak apa namanya, ilalang tinggi gitu, ya kan, luas ya, lumayan luas lah. Habis itu kesananya tuh wonung-wonung orang gitu. Nah, habis itu gue ngomong makasih banyak banget kan, kayak makasih. Gue balik badan, dia hilang cuy, gak ada. Gila. Terus gue nggak mau berpikiran dia setan, enggak. Gue masih positif karena ilalang. Masa dia punya anjing? Anjingnya kan udah duluan Gak pergi. mungkin dia setan. Anjingnya kan udah duluan pergi. Kan dia pas ngelepasin anjingnya dari pegangannya. Dia kan bawa. Lu tau kan bukan rantai, kayak kawat gitu loh, yang biasa orang-orang pakai di sini, yang sek gitu loh. Bukan kawat sih, tapi kayak tali kecil gitu. Itu dia lepasin kan. Yang bisa panjang pendek sendiri. Iya, yang bisa panjang pendek. Anjingnya pergi duluan tuh sebelum dia ngangkat tas gue, ya kan. Terus anjingnya pergi, gue lihat tuh anjingnya pergi kan. Terus dia ngangkat tas gue, terus gue bilang makasih ya, gue bilang makasih mulu. Gue balik badan, dia pergi, dia hilang, ya kan. Terus celahnya kemana? Dan di Bahnhof itu jangan sedih, cuma gue sama dia doang saat itu. Karena masih tapi pagi. Dia hilang kemana cuy? Gue masih positif karena itu ilalang kan tinggi banget. Mungkin dia ketutupan ilalang itu. Karena tapi kan baju dia hitam, ilalang hijau. Iya juga sih. Nggak tahu lah. Coklat. Nggak ngerti gue. Mungkin ketutupan tiang, nggak tahu lah. Gue mikir positif. Enggak, bukan. Kali dia ketutupan setan, gitu kan. Bukan, gitu, manusia, gitu kan. Ketutupan tiang, anjing. Soalnya tiang inian, tiang atap Bahnhof lebar-lebar di situ. Jadi sedangkan dia kurus. Selebar orang. Iya, selebar orang. Sedangkan dia kurus. Jadi gue positif. Kalau nggak ketutupan tiang, ketutupan ilalang gitu. Udah dia hilang. Lu udah busy of your sama barang-barang lu kali ya, terus kayak yaudahlah ya, thank you gitu, terus kayak gitu. Sampai ya udah gue berdoa aja ya, makasih Tuhan kalau itu beneran orang jadi-jadian, ya udah gue makasih, kalau enggak ya udah gue makasih juga gitu kan. Udah tuh. Terus gue itu omstek 2 kali, gue transit 2 kali di Magdeburg sama. Gila, lu transit 2 kali. Ini 2 kali gue ambil yang paling sedikit. Pas gue proba arbeit kesini dulu, buset.
pas gue Probearbeit dulu ke sini, gue transit 4 kali, lu masih tahu. Gila 4 sih. kali itu gue ngambil Gilatan. kereta malam kan. Gue ngambil yang berangkat jam 10 malam, nyampe jam 6 pagi. Itu gue gak bisa tidur. Karena sebentar-bentar turun. Turun. Iya. Ya, udah. Gila sih. Balik lagi ke tema. Jadi gue homestay-nya 2 kali kan. Di Magdeburg sama Oldenburg. Pas gue di Magdeburg, gue jadi sorotan orang-orang lagi karena gue diliatin gitu kan, karena Bawaan lu banyak. Bawaan gue banyak banget asli. Terus habis itu untung lu gak bawa burung hantu, Tan. Lu dikira murid Hogwarts kali. Bawaan lu banyak banget, Tan. Bawa apa? Bawa burung hantu. Kagak lah, kagak boleh lah, bego. Mau diusir lo sama abang-abang kereta. Enggak, kalau misalkan lu bawa burung hantu, lu dikira murid Hogwarts ya, kok. Udah Bisa mana jadi. di kereta ya kan? Di mana di kereta bareng bawaan lu banyak banget. Orang-orang pasti mikir kayak, gila wow sih. Ternyata Hogwarts itu nyata gitu kalau gue Nyata, bawa burung hantu. Di Jerman gitu. Parah banget sih anjing. Gue gak bisa bayangin sih anjir. Terus pas gue di Magdeburg tuh, lu bayangin aja waktu Umsteigen gue itu, waktu transit gue tuh cuma 13 menit untuk gue naik ke dengan bawaan yang banyak gitu ya. Iya. Dan gue turun di Gleis 4 kalau nggak salah deh, di peron 4. Gue harus ke Gleis 8 apa Gleis 12 gitu, jauh banget Gleisnya. Jauh. Dan itu mesti turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Untungnya di Magdeburg ada tapi ada lift kan? Ada. Ya, gue nggak tahu, gue mau nangis aja deh gitu. Terus tiba-tiba ada mbak-mbak. Mbak Jerman nih. Mbak Jerman nih, bule banget nih, ya kan. Terus gue tahu dia mau ke Berlin karena dia pas naik kereta, dia nanya sama petugas keretanya, mesin karcis mana ya gitu. Mesin karcis mana? Ini kok gue nggak bisa ya pakai mesinnya ya gitu. Terus kata si petugasnya, emang lo mau kemana? Mau ke Berlin? Oh ya udah, gue kesini gitu. Oh, ini mau ke Berlin nih gitu kan. Terus si mbak itu datang, sini gue bantu. Lu mau ke Gleis berapa? Ke Gleis sana 12, gue bilang gitu kan. Tapi kan lo mau kemana? Gue bilang gitu. Iya, gue mau ke Berlin. Udah nggak apa-apa, nggak usah, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa. Udah gue bantuin aja. Kayak gitu. Terus gue bengong dong. Tau nggak? Itu dia bawain koper gue, turun naik lift, jalan jauh banget. Itu jalannya bener-bener jauh banget dari, bayangin aja dari Gleis 3 apa Gleis 4 itu ke Gleis 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, Gleis kayak peron gitu ya, guys. Peron gitu. Gleis tuh kayak peron gitu ya. Gue naik lagi ke lift, ya kan. Terus sampai dia memastikan gue duduk di tempat duduk. Jadi nggak cuma nganterin gue ke peronnya doang gitu. Sampai masuk ke kereta. Ini kereta lu bukan, kata dia. Iya gitu kan. Ya udah, ayo naik gitu kan. Tar dulu, makasih ya, gue minta maaf, gue makasih gitu kan, kayak nama lo siapa gitu kan, Tini. Terus gue punya coklat kan, sport gitu kan. Gue nggak bisa kasih apa-apa ya, gue cuma bisa kasih lo coklat gitu. Gue kasih 2 nih ya kan sama dia. Gue kedot lagi. Gue kasih 2 nih sama dia. Terus nggak dia balikin 1. Enggak, satu aja cukup. Gitu. Makasih iya. Lu nggak telat ke Berlin, gue bilang. Ya udah, nggak apa-apa udah. Terus lu mau ini ya, mau pindah rumah, katanya gitu. Iya. Oh ya udah, hati-hati ya, katanya gitu. Terus habis itu dia pergi. Enggak, kali ini manusia kok dia. Kali ini manusia untungnya. Enggak. Jadi maksud gue, lu bisa tahu dia manusia dari mana kan? Nggak hilang dia, nggak hilang. Nggak hilang. Dia paling nitan sama lu ya? Nampak sih dia. Terus gue sampai, wah, keren banget nih orang gitu kan. Dan gue sampai pas turun Oldenburg juga,
Itu gue dateng, Hah? terus gue dengan segala keribetan gue bawa tas yang nauzubillah banyaknya itu, gue turun, kereta yang gue mau naikin jalan. Gue ketinggalan kereta. Lah, berarti nunggu lagi dong? Tunggu lagi. Lah. Nunggunya itu ada kali setengah jam lebih. Oh, untung nggak gitu lama. Kan gue lolos tunggu 2 jam gitu. Terus habis itu pas gue masuk lagi ke kereta yang selanjutnya menuju ke Wilhelmshaven, itu lagi jam anak sekolah pulang kan. Terus anak bocah tuh kayak anak SMA, anak SMP gitu kan. Gue kan lagi ribet gitu kan. Iya. Mereka bilang, oh lu butuh bantuan kayak butuh bantuan kayak gitu. Oh ya gue bantuin ya gitu. Gue bantuin sama anak bocah gue. Terus so sweet ya. iya, tapi karena mereka masih kayak bocah gitu kali ya, mereka kayak yang apa bawain terus naruh di dekat pintu gitu, habis itu udah main HP lagi sama temen-temennya ketawa-ketawa, tapi ngeliatin gua gini orang mau kemana. Bobaraan banyak banget aja. Iya. Oh, di Bremen gua ditanya-tanyain sama petugas kereta. Oh iya. Bentar, kayak gitu. Kamu ini barang kamu? Ini barang kamu? Iya. Dikira nyuri anjir. Enggak, bukan. Apa? Dia memastikan kalau itu barang gua bukan barang orang lain gitu loh. Terus sebenarnya kalau naik kereta nggak boleh ya lebih bawa koper lebih dari satu aja gitu. Oh, maaf ya, gue nggak tahu. Emang gue nggak tahu, asli gue nggak tahu. Kamu mau ngapain ini? Mau pindah rumah? Iya, gue bilang gitu. Ya udah, kali ini boleh, tapi lain kali jangan ya, kata gitu. Galak bapak-bapak gitu, gue takut ya. Maaf ya, gue gitu. Ya nggak apa-apa, tapi lain kali jangan ya. Kamu yakin ya bisa bawa semua, katanya. Iya, nggak bisa, gue bilang. Tapi ada kok nanti yang jemput gue bilang gitu. Kalau gue kena denda mati tuh, ya gue nggak tahu sih sebenarnya nggak apa-apa apa enggak, gue nggak tahu, cuma gue agak-agak takut aja gitu pas ditanya-tanya sama dia gitu. Terus pas dijemput sama bos gue juga ngangkat koper gue satu, terus dia pas pertama kali ngeliat gue bukannya nanya apa, banyak banget bawaan lu, katanya gitu. Kata Sevin gue, udah mana Sevin gue cakep banget, wangi, pakai kacamata gitu kan, pakai coat warna pink. Sevin sosialita gitu ya. Iya, lucu banget. Sevin gue cantik banget kan, wangi. Terus gue yang udah gembel gitu, yang udah keringetan, lepek gitu kan. Keringetan. Banyak banget bawaan. Ya Sevin, maaf ya gitu. Ya udah, ayo sini gue angkut. Itu tadinya gue mau tunggu deh. Tapi emang lo apa? Tapi emang lo nggak bisa bolak-balik 2 kali ya? Maksudnya kayak jadi lu kayak satu barang dulu, mau satu koper sama satu tas gunung lu, terus lu balik lagi ke Alexisbad. Nggak bisa ya? Iya. Tiketnya siapa yang mau bayar? Jadi 2 kali. Anda yang mau bayar tiketnya? Oh iya sih, benar juga. Gimana nih? Enggak, mohon maaf. Aduh, tiket nih. Sekali jalan aja gue udah habis 35 kalau nggak salah. Cepet ada. 35. Lumayan kalau 2 kali 70. Meninggal banget. Iya, wah. Kerja aja belum, gaji belum, udah habis duluan. Jadi kalau misalkan lo bolak-balik jadi 3 kali tau. 35 kali 3, 105. Kan dari Alexisbad ke tempat yang sekarang, balik lagi ke Alexisbad, balik lagi ke tempat yang sekarang. 3 kali. Ya, pokoknya gue gak mau lah balik lagi gitu. Ternyata pas gue nyampe sini, katanya Aan, ngapain ya gue bawa barang banyak banget. Terus gue gimana? Gue bilang gue gak punya mobil. Gue gak punya orang yang bisa gue tebengin. Dipakai DHL aja, kata dia, bisa kok di Apollon, kata gitu, dijemput sama abangnya gitu. Oh iya, bisa. Lo nganterin ke DHL nih, lo pak-pakin dalam kardus barang lo. Terus nanti dianterin di sini gitu. Itu kan mahal, gue bilang. Kayaknya waktu itu gue udah bilang juga deh sama lu, Tan, kenapa nggak pakai DHL. Cuma ternyata kan waktu itu si Nadia kan juga pas pindah sini kan juga gitu kan. Nadia tuh waktu itu kardus, ada 16 kardus.
itu pakai DHL semua, dia habis 300 apa? 16 kardus. Banyak banget tuh. Buset. Di pindahan yang begitu 300 cuy. euro. Lebih malah kayaknya. Pokoknya dia bilang, udah gue bangkrut nih. Gila. Pindahan tuh ribet banget loh, asli. Apalagi waktu itu ketika pindah Wonong, ya kan? Itu dia pakai apa sih, perusahaan yang emang ngangkut-ngangkut barang gitu loh, diangkutin. Itu dia bayarnya mahal banget, gue lupa berapa dia ngasih tau gue. Sumpah kan pindahan sini ribet banget katanya. Mahal ya? Mahal banget, gila sih. Tapi lo sampai sekarang masih inget 2 mukanya tuh, si tadi cewek cowok penolong lu? Masih. Dua-duanya tuh kayak anak Bronx gitu loh, pakai hoodie warna hitam gitu. Terus kayak gotik-gotik gitu, iya kayak rapper-rapper, gangsta rapper gitu. Terus gue sampai yang kena kesamaan gini orang gitu. Gitu ceritanya. Oke sih. Gue inget nggak ada sih Tan, sampai segitunya gitu, gila. Gue nggak tahu ya, mungkin karena kebetulan Tuhan denger doa gue aja kali ya, karena bener-bener pas gue 4 kejadian ini adalah 4 kejadian di mana gue bener-bener kayak, iya aku Tuhan, aku nggak tahu lagi mesti gimana. Coba bayangin aja pas kejadian bokap gue sakit ya kan, pas kejadian kedua gue gimana bisa pulang jauh banget Lebak Bulus ke Depok, ya kan? Dimana duit gue juga pas-pasan. Yang ketiga dan keempat ini juga pindahan gitu. Kayaknya emang jadi berhubungan dengan duit ya semua ya, tahu gitu Tuhan emang gue miskin gitu. Tapi jadi dengan ada kejadiannya ini, jadi lu kayak sekarang kayak, oh kalau misalkan ada orang yang minta tolong sama lu, mau mukanya sejuta apapun, mau kayak semalam apapun, mau kayak suasana sekripi apapun, lu tetap bantu orang gitu. Iya. Jadi gue kayak gokil sih. Gue mau meneruskan kebaikan gitu, karena udah ada nih yang mau baik sama gue gitu, gue yang kayak apa sih gue gitu. Soalnya waktu itu bapak yang kayak minta 2.000 diangkut, ya gila 2.000 gitu kan, berapa sih 2.000. Terus itu ada juga ibu-ibu yang benar-benar ini ibu-ibu, tipikal ibu-ibu itu di Indo ya, yang tadi yang gue minta 2.000. Waktu gue ke Bremen apa ke Berlin sendirian, gue lupa deh, ada ibu-ibu. Gue cuma bawa, oh iya pas gue ke Berlin berarti ya, pas gue nginep di tempatnya Devina, gue cuma bawa tas ransel 1 kan, ringan banget tuh. Terus itu ada ibu-ibu, tipikal ibu-ibu Jerman banget, badannya gede, tinggi, pakai sepatu boots silver, terus pakai jaket kulit warna merah. Iya, lu bayangin aja, sepatunya jaketnya warna merah, silver, jaketnya warna merah. Ibu-ibu Jerman yang anjing, gue nggak bisa bayangin aja. Rambutnya cepat, tapi cantik, tapi cocok, dia pakai tuh cocok gitu. Kalau gue yang pakai ya udah, nauzubillah bidzalik, udah yang gak usah dibayangin. Tapi dia yang pakai dia cocok gitu. Dia bawa koper sama tas ini tenteng 1, ya kan? Dia udah ngedumel aja tuh kan, pakai bahasa Jerman, anjir nge-rap, gue nggak tahu dia ngomong apa gitu kan. Terus nggak ada yang bantu. Terus gue cuma ngebantuin ngedorongin ke belakang sih. Terus dia yang kayak, makasih ya gitu kan. Hari ini gue scheisse banget kayak gitu, gue benci banget hari ini kayak gitu, sampai curcol ke gue. Hari ini scheisse banget, makasih. Terus pas gue ke kemarin pas kita ketemuan, ada dong ibu-ibu ya kan, gue turun di Osnabrück. Ini anjing banget, ini kayak harus lo dengerin juga supaya lo kalau misalnya jalan-jalan nggak ketipu juga. Gue kan punya tiket yang udah yang apa sih, tiket yang kalau lu udah mesen tiket terus dia ngeprint gitu, tapi tiket tapi udah keprint gitu loh. Iya, Itu gue naik dari Gleis 13. Selalu Gleis 13, emang Gleis sialan 13 emang. Gleis 13. Iya, nomornya 13. Iya, gue turun dari Osnabrück Gleis 2 apa? Gleis 13 itu lu mesti naik ke atas, terus naik lagi ke atas. Busheng, gue sampai gila gitu kan. Gue naik lari tuh kan gue.
Kayaknya waktu umsteigennya cuma 10 menit waktu itu. Naik ke atas kan. Terus pas gue nyampe ke atas, tulisan di itunya di layarnya, yang ke kon tidak lewat gelas ini, lu mesti ke gelas 15. Tinggal banget. Lu semua. Terus gue udah lu turun anjing. Gila lo. Gue udah pengen gue banting ini semua. Kesal gak lo? Itu gue pertama kali ke stasiun Osnabrück yang gue nggak tahu stasiunnya modelnya kayak apa gitu. Kan kalau kayak stasiun Wilhelmshaven atau Köln atau Düsseldorf atau Berlin kan lu udah familiar lah ya. Udah familiar gitu kan. Ini ternyata Osnabrück tuh bentuknya kayak ada 3 jalur gitu loh. Antara lu ke kanan, ke atas, sama ke bawah. Mati nggak lo? Tapi gue bisa bayangin sih, Bahnhof Osnabrück tuh gede banget. Enggak gede banget sih, enggak gede banget sih. Dia masih gedean Köln sih, cuma bercabang gitu. Mati gue. Terus habis itu baru gue ngomong anjing lo gitu kan. Samping gue ada ibu-ibu. Scheisse katanya gitu kan. Hah? Sama nih kita. Habis itu udah lari-lari ke sini gitu kan. Gue bilang mau ke Köln juga ya. Iya katanya gitu. Lu juga? Iya. Tapi dia nggak punya DB apps. Gue tuh pas gue lihat, gue bilang anjing gitu kan. Gue ngeliat DB apps. Ternyata oh iya dipindah ke gelas 15. 15. Gitu kan. Nah, di layar itu nggak ditulis di gelas 15. Dia cuma bilang tidak berhenti. Di layar tuh nggak ditulis. Iya, tidak berhenti di gelas ini. Coba kalau gue nggak punya DBF, terus gue kemana anjing? Mati kan sih. Mati banget kan. Terus ibu itu bilang, Bu, ini tapi aku lihat di DBF, kita harus ke gelas 15 gitu kan. Beneran? Mana gitu kan ini? Ibu ke Köln kan? Iya. Yaudah ikut aku, gue bilang gitu kan. Terus kita jalan tuh sepanjang jalan dia menyumpah serapahi DB. DB, Scheisse gitu kan. Terus, itu udah tua banget tuh ibu-ibunya, udah hampir nenek, malah rambutnya udah putih semua gitu kan. Terus dia nelpon anaknya. Gua nih, gua kayaknya telat nih nyampe di Köln nih. Soalnya ini Verspätung bla 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 bla, ini aja gua belum jalan. Untung gua ada temennya nih. Ada temennya. Iya, untung gua ada temennya nih. Dia ngasih tahu gua karena dia punya DBF. Gua nggak punya DBF. Untung dia ngasih tahu gua gitu. Terus dia nelpon. Tipikal orang-orang Jerman tuh sekecil apapun diceritain ya. Iya, terus dia nelpon suaminya abis itu. Abis nelpon anaknya, nelpon suaminya. Iya, semua. Iya, gini. Terus tau nggak? Suaminya ngomong apa? Enggak. Gue nggak tahu suaminya ngomong apa. Cuma dia responnya gini ke suaminya. Enggak, dengerin dulu. Lu nggak percaya sama gue? Ini dia pakai DBF, si cewek ini pakai DBF. Yang kita lihat ini cuma di kertas katanya. Nggak kayak begitu. Terus ternyata si suaminya itu buka websitenya DB. Nah, di websitenya DB masih tertulis yang ke Köln itu dari gelas 13. Sedangkan kan yang belum update diganti. Kan aplikasi dong yang lebih DB. cepat kan. Terus tau nggak kata si ibunya gini, enggak, dia nggak jahat kok, gitu. Terus gue sangka orang jahat cuy. Enggak, dia nggak jahat, dia bantuin gue kok. Anjing, gue udah bayar-bayar. Terus habis itu kita omstek di Munster kan. Terus Munster, gue suka banget sama Munster, anjir. Munster bagus. malah dingin banget lagi gitu kan. Terus kita omsteknya di Munster ya, gue bilang, bukan di Duisburg, gue bilang gitu kan. Oh gitu? Iya, yaudah. Gue ikut aja. Lu jangan kemana-mana, lu jangan jauh-jauh dari gue, katanya gitu. Iya. Terus itu di Munster, ini Bu, kalau nggak percaya, gue bilang gitu kan. Gue percaya. Udah, gue nggak mau dengerin laki gue tuh lebay, katanya gitu. Iya. Gitu kan. Ya menurut lu aja, masa gue ngejain emak-emak gitu kan. Ya coba kan orang kan ya ada aja yang curiga gitu kan. Terus apalagi orang Jerman kan.
tingkat Tapi dia parnoannya tuh tinggi banget. banget. Tapi Parah sih. dia percaya sama gue gitu. Somehow gue gak ngerti kenapa. Terus pas di Monster, gini nih gue gak sukanya dari DB nih. Gak pernah update. Dia masih aja tuh ngomel-ngomelin DB itu kan. Untung ada lu. Coba kalau gak ada lu, gimana coba gue? Anak gue udah nungguin di call nih. Kalau gue gak datang gimana katanya. Lu di mana? Kon Hub Bandung apa kon apa? Iya, buat Hub Bandung gitu. Oh, gue di Deutsch gitu kan. Satu sebelumnya gitu kan. Oh. Lewat situ juga kan? Iya. Akhirnya udah pas naik lagi terus makasih ya lu udah bantuin gue gitu kan pas dia turun gitu kan. Besok gue mau punya DBF aja deh gitu kan biar gue nggak ribet kayak tadi gitu. Sampai dia turun. Makasih dia makasih. Tapi kalau emang dilihat tapi kalau emang dilihat dari konteksnya, dari misalkan di compare gitu Indonesia sama Jerman. Kalau misalkan di Indonesia ketinggalan kereta kan kayaknya ya udahlah easy gitu, kayak gampang banget. Di sini tuh sesusah itu ya, maksudnya iya orang stres banget gara-gara gimana ya, kereta di sini mungkin kalau kereta di Jerman kan kayak sejam, di Jerman tuh kayak sejam sekali baru ada gitu ya. Sementara kayak ibu-ibu yang tadi dia pasti kasihan sama anaknya yang jemput gitu. Kalau di Indonesia kan paling kayak ya udah 30 menit atau sejam, tapi kan kayak ada Gojek, kan ada kereta, Go Grab gitu-gitu. Ini kan kereta antar kota. Go Grab apaan, goblok. Ini kan kereta antar kota. Beda dong. Tapi itu antar kotanya juga kalau kita pergi ke Jogja, kalau ketinggalan kereta kan kita juga stres juga. Tapi pas ke Jogja lu pernah ketinggalan kereta nggak? Bukan, maksud gue kita dari Jatinegara nih, apa dari Senen. Kita mau ke Jogja nih, ya kan? Oh, ketinggalan kereta gitu ya? Terus kita ketinggalan kereta. Yang kereta selanjutnya yang datang kan pasti lama kan? Dan lu nggak bisa naik ya kalau di Indo ya? Nggak tahu gue. Bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh. Ya sama, di sini juga nggak bisa dong. Bisa tahu. Di sini kalau ketinggalan misalkan lu daftar bisa. Bisa. Udah beda harganya, udah beda nomornya. Masa sih? Bisa. Soalnya waktu itu gue pernah. Kecuali lu naik, misalkan kalau misalkan lu beli yang ICE, ya lu naiknya yang ICE. Kalau misalkan keretanya RE, lu naik RE apa aja. Jamnya terserah nggak apa-apa. Karena waktu itu kan pas gue pertama kali kesini, pertama kali gue ke Jerman, kan gue harus ke rumahnya si Wolfgang dulu nih. Nah dari Wolfgang ke Santen, itu tuh kita kayak ketinggalan kereta gitu, first petung gitu, kita gitu salah naik gitu loh, terus kita kayak ribet kan. Terus kita nelfon Joshua, terus kata Joshua, ya udah lu bisa naik setelahnya gitu. Jadi tiket yang kita beli bisa dinaikin kereta apa aja dong kalau kayak gitu. Karena itu kayaknya lu udah tiket terusan gitu loh. Dari Emang lu nggak beli tiket terusan ya? Gue nggak ngerti deh, soalnya kalau waktu itu gue naik yang gue mesen tiket dari Omio, itu gue nggak bisa naik kereta selanjutnya, gue nggak bisa. Si tukang lu tau nggak bisanya dari mana? Dari si bapak keretanya. Oh. Bisa. Lu harus naik yang ini ya, lu nggak bisa naik yang selanjutnya. Gitu. Kocak juga ya. Kayaknya ada nggak ngerti deh, pokoknya ada peraturannya gitu, kecuali kalau lu kayak Niedersachsen tiket atau tiket yang buat satu NRW gitu, atau Quer Deutschland apa sih yang dari misalnya gue dari Niedersachsen ke NRW gitu, ada tiket yang lintas Bundesland gitu, itu lu bisa jam berapa aja. Apalagi kalau lu kalau lu beli tiket yang di Omio gitu kan beda jam beda harga. Omio tuh nama kota ya? Omio tuh nama kota. Omio apaan dah? Apps tiket ego. Nggak tahu gue, demi Allah.
Kayak ini, Kagak tahu. kayak tiket.com gitu loh. Buat beli tiket. Itu iya. Itu ceritanya. Udah, semoga lu Tapi by the way ya, Tan. Apa ya? Tapi by the way, ngomongin soal apa tuh namanya? Ngomongin soal dibantu dan membantu, gue tuh pernah tau sekali mencoba untuk membantu orang di sini. Apa? Jadi waktu itu kan gue habis sekolah ya di Klevo, terus kayak nungguin bus yang ke Santen nih. Terus gue ngeliat ada ibu-ibu bawa 2 troli. Kayak anaknya 2 gitu, beda umur gitu. Terus dia kayak mau ngarah ke Santen gitu kan. Terus gue ngeliat kayak kasihan banget nih ibu bawa 2 troli gitu. Terus kayak mana kita banyak banget kan anak-anak baru balik sekolah gitu. Nah, terus gue mencoba untuk ngebantu dia naikin troli ke bus. Terus dia bilang kayak, nggak usah gitu. Kayak tipikal orang Jerman gitu tuh kayak. Gue ngeliatnya kayak dia, gue sih nangkapnya waktu itu kayak dia agak marah gitu soalnya barangnya dipegang. Cuman gue ngerasa kayak dia agak shock gitu loh. Jadi sejak dari itu gue kayak, makanya jadi kalau mau ngebantu orang apalagi di Jerman tuh kayak gue mikir sih maksudnya kayak iya soalnya mereka kayak nggak semua orang gue seneng nggak tahu dibantu sih. di sini soalnya. Nah iya kayak gitu parah sih. Makanya tuh jadi gimana ya, makanya di sini tuh gue kayak jadi ngeliat terus apa tuh Di kayak gue sini nanya tuh dulu lu lu mau gue nanya bantu apa dulu. enggak gitu. Lu nanya Iya lu mau dulu. bantu Karena selama gue dibantu di sini, sebelum dibantu gue pasti ditanya, lu butuh bantuan nggak? Gitu. Jadi lu mesti nanya, lu jangan main kayak bantu gitu. Marah pasti orang. Iya gue soalnya kan kayak gue refleks dari budaya Indo juga kan. Budaya Indo kan kayak ya langsung gitu kan kayak kita spontan aja membantu orang gitu tanpa maksud buat apa gitu. Gue mikir sih sumpah. Jadi kayak takut mau bantu nggak ya? Ya udah deh nggak usah, gue liat aja gitu. Jadi ignore sih. Jadi kebawa sama budayanya. Ya semoga nanti lu akan dapat pengalaman juga dibantu sama orang yang asing yang lu sampai yang gila gue habis dibantuin sama orang asing tuh perasaannya tuh aneh gitu kayak seneng kayak apa ya itu kayak aneh Terima kasihnya tuh terima kasih dari hati gue gimana ya? Iya tapi ngerti lu gue grateful. pengen ngebales kebaikannya dia saat itu juga tapi nggak bisa karena Nggak lu bisa. nggak kenal sama orang itu gitu. Udah ujung-ujungnya gue doain aja semoga tuh orang selamat baik sehat nggak bisa gue ngebales betul. Jadi guys kalau misalkan ada perlu bantuan langsung aja hubungi Tania ya guys. Dia willing to help kok. Departemen Willing to sosial. help. Ya lo kayaknya harus lamar di situ dah. Cocok buat lo kan. Oke. Yaudah deh. Habisin aja deh. Udah lanjut. Oke. Langsung gue